Kita awali dari dasar filosofinya. Mengapa sih orang itu kok disarankan mengalah? Kira-kira filosofi apa yang melatar belakanginya? Yang pertama, orang Jawa punya filosofi, ini dulu pernah kita bahas juga, memayu hayuning bawono. Mengidealkan hidup kesemestaan yang harmonis, tidak saling nabrak, tidak saling balapan, apalagi saling jegal. Kalau bisa hadir kita, itu kalau diterjemahkan letterlek itu, memayu itu memperindah, mempercantik. Mempercantik hayuning bawono, indahnya alam semesta. Bawono itu sudah indah, kehadiran kita semoga menambah indahnya atau menegaskan keindahannya. Dan itu sulit kalau mindset kita mindset menang kalah. Mindset kita harus mindset harmonis, saling mendukung, saling menguatkan. Jadi kalau jegal-jegalan, ya akhirnya kita relakan saudara kita jelek, saudara kita buruk, saudara kita jatuh. Yang penting aku kelihatan baik, aku kelihatan unggul. Atau balapan, atau saling jegal. Nah, di titik ini maka filosofi wani ngalah tadi jadi relevan. Jadi yang ada di pikiranku adalah kenyamananmu, kebahagiaanmu, ketentramanmu. Engkau juga begitu. Itu akhirnya yang terjadi apa? Bukan saling jegal, tapi saling mengalah. Sampean dulu, Anda monggo sampean dulu, ndak enak saya. Nah, jadi hidupnya jadi tidak kemerungsung. Kita yakin bahwa saudara kita tidak akan mengkhianati kita, yang sana juga begitu. Orang bisa saling mengalah itu pasti diawali saling percaya. Dan didasari oleh mindset untuk memayu hayuning bawono. Kita ingin harmonis. Yo, ini nggak usah jauh-jauh dengan sesama yang senusantara, dengan saudaramu sendiri, temanmu sendiri, bahkan pasanganmu sendiri. Yo harus punya cara pandang ini. Kalau tidak ada yang mau ngalah, itu kan sama dengan tidak ada yang mau berkorban. Semua ingin mengambil keuntungan. Kalau yang ada ini, berat sekali hidup kita. Kita akan serba curiga dengan siapapun yang ada di sekeliling kita. Akhirnya cara pandang kita jadi negatif, penuh prasangka. Jangan-jangan saya nanti dikhianati, jangan-jangan saya dicurangi, jangan-jangan teman saya cuma ingin memanfaatkan saya saja. Terus pikiran kita begitu, tidak tenang. Jadi basic filosofi yang pertama, mengalah itu ya memayu hayuning bawono. Biar hidup ini indah. Kalau nyaman, tentram, saling mendukung, saling menguatkan, tidak saling rebutan tapi saling berbagi, saling memberi, saling mengalah, itu indah, harmonis. Ya meskipun yang kayak gini enak kalau diomongkan, diceramahkan. Begitu kalian turun, mbok nanti balik ke kampus saja kan sudah mulai kompetisi. Kalian masuk kelas sudah mulai lirak-lirik. Ini temanku kemarin dapat A atau dapat B ya. Yang sudah mau seminar sopo ya, yang sudah mau lulus sopo ya. Kamu terus begitu. Hidupmu dikejar-kejar terus, kompetisi. Nanti begitu lulus ganti, kamu lirik kiri lirik kanan. Yang sudah nikah sopo ya. Nanti begitu nikah, nanti baru lagi yang sudah punya anak duluan, yang mapan duluan ya siapa. Kamu kompetisi tidak ada habisnya. Sampai nanti usia tua 60-an, 70-an, kamu juga masih lirik-lirik. Ini yang mati duluan sopo ya. Loh, kapan kamu istirahatmu, menikmati hidupmu, tiap hari kompetisi? Baik, yang kedua, ini juga termasuk yang diomongkan enak tapi kita sadar tapi tidak operatif. Kesadaran bahwa kalau sudah rezeki, ya tidak akan pergi dari kita. Hidup ini kita masing-masing sudah ada jatahnya.
Jadi kesadaran ini kalau ada dalam diri kita, mengalah itu lebih mudah. Jadi kita tidak akan tergoda untuk berkompetisi apalagi secara curang. Kalau memang jatahku, kalau memang rezekiku, siapapun akan menghalangi, tidak akan bisa. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah, kita akan ketemu dengan rezeki kita itu. Loh, ini sudah lama kita tahu teorinya, tapi kita sering tidak sadar dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi seolah-olah kalau kita merasa milik kita, jatah kita, merasa dirampas orang, terus kita kumat ndadi kaya kehilangan apa. Padahal kita tahu kalau itu jatah kita, ya pada akhirnya akan kembali ke kita. Ini filosofi kedua. Semoga nanti tidak ada yang tanya, kalau gitu kita santai saja ya Pak, males-malesan saja ya Pak. Pikiranmu mesti ke situ nanti. Nanti dulu kita pahami pelan-pelan. Baik, jadi tapi kan kita menerima kalau saya bilang hidup kita ini masing-masing sudah ada jatahnya. Sampai di sini dulu saja, jangan ditafsir aneh-aneh. Kalau oke, berarti kita lebih mudah untuk bisa mengalah. Tapi kalau mindset kita tidak bisa Pak, jatah itu ya harus kita rebut. Hidup ini rebutan. Siapa paling aktif dia dapat paling banyak. Ya tidak tahu lagi kalau mindsetnya berbeda. Makanya bulan ini saya kasih judul cara pandang yang berbeda. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini nyambung memayu hayuning bawono tadi. Orang Jawa itu sangat mengutamakan solidaritas sosial, kerukunan, keguyupan. Itu jadi nilai yang sangat diutamakan. Itulah kadang-kadang ada orang kritik, wah orang Jawa itu kok seneng basa-basi ya, kalau di depan senyum, tapi ya malah. Karena mereka lebih mengutamakan keguyupan. Jadi ndak apa-apalah ada yang ganjel, ndak apa-apa saya ada ndak enaknya, tapi jangan sampai kebersamaan ini pecah. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang orang kritik begitu tadi. Nah, kalau kita filosofinya kebersamaan, nanti tabrakan dan saling jegalnya mesti agak berkurang. Jadi mengutamakan solidaritas sosial. Tidak apa-apalah saya pilihannya ini, kamu pilihannya itu. Kita masih temen toh. Jangan sampai hanya beda pilihan terus kita pecah. Padahal nanti yang kita pilih terus ganti kubu. Kamu sudah terlanjur gegeran, kamu sudah terlanjur marah-marahan sejak 5 tahun yang lalu, sekarang mau diperpanjang lagi. Nah, ayo kita kedepankan solidaritas, kebersamaan. Apapun yang terjadi kan tidak mengubah kenyataan bahwa kita ini bersaudara. Kita ini sama-sama ada di ranah yang sama. Kita ada di lapangan yang sama. Terus yang keempat, jiwa mengalah itu bisa tampil dengan mindset, apa sih dunia ini? Ada yang lebih hakiki yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau sekedar kejayaan duniawi, kemewahan duniawi, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya tidak rebutan. Ini mindset, kesadaran bahwa ada yang lebih hakiki dalam hidup ini. Jangan sampai dibalik. Harusnya dunia adalah bekal kita untuk akhirat yang lebih hakiki. Kalau dibalik nanti yang akhirat kita korbankan demi kejayaan duniawi. Nah, ini namanya orang yang sadar ada yang lebih hakiki. Jangan sampai kita mengorbankan yang ini. Bahwa kita harus memperjuangkan pilihan dan aspirasi kita, iya. Tapi jangan mengorbankan yang lebih hakiki. Misalnya terus kalian bikin berita-berita hoax. Itu kan mengorbankan yang lebih hakiki.
Kamu tahu bahwa itu bohong, tapi kamu blow up saja, mumpung menguntungkan pilihanku. Nah ini berarti kesadaran ini tidak ada di kalian. Kalau kesadaran ini tidak ada, sulit orang ngalah. Jadi orang ngalah itu karena sadar yang dia pasrahkan, yang kemenangan yang dia berikan ke yang lain, itu bukan sesuatu yang hakiki. Monggo sajalah kalau cuma uang, kalau cuma ketenaran, kalau cuma kejayaan, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya ndak kemerungsung untuk rebutan di situ. Nah ini kesadaran akan yang lebih hakiki. Kemudian ini juga kuat di Jawa, rasa malu dan harga diri. Malu kalau saya ini kelihatan kemerungsung sekali, kelihatan semangat sekali mengejar yang duniawi. Nah ini rasa malu. Nah, malu saya kalau masih tergoda dengan yang itu, malu saya. Malu ini sebenarnya kelihatan sederhana, tapi kalau dalam dunia tasawuf ini makomnya tinggi. Orang bisa jadi orang baik itu antara lain karena masih punya rasa malu. Pingin sih ya korupsi, tapi malu Nanti kalau ketahuan betapa jatuh hancur semuanya. Nah ini rasa malu. Boleh nanti kalau ada yang pingin nulis tesis ya, malu sebagai solusi pemberantasan korupsi misalnya. Nah, karena orang kalau sudah tidak tahu malu itu sulit direm. Yang bisa ngerem merasa dalam dirinya sendiri, rasa malu tadi. Makanya dalam tasawuf itu ada makom namanya muraqabah. Makom muraqabah itu makom seseorang yang merasa diawasi terus oleh Allah. Karena merasa diawasi terus oleh Allah, maka dia merasa tidak nyaman, malu kalau melakukan yang buruk-buruk. Jangankan yang buruk-buruk, yang tidak pantas saja kadang juga malu. Kenapa? Sadar bahwa Allah selalu lihat saya. Meskipun di kamar sendirian, tidak satu pun orang tahu. Tapi kan Allah tahu ya, malu nanti. Meskipun tidak ada CCTV-nya, tapi CCTV-nya Allah kan selalu on. Nanti di akhirat diputer. Malu kita ya kalau dilihat. Nah ini rasa malu. Rasa malu ini menguatkan kita untuk tidak terlalu diburu, digoda oleh dunia, sehingga kita mudah untuk mengalah. Jadi ini basis filosofinya. Yang terakhir, kenapa orang Jawa mudah mengalah? Karena dalam tradisi dan cara pandang Jawa, manusia itu disarankan memperbanyak tirakat. Jadi ini menarik. Tirakat itu semacam, kalau ada yang pahit dan yang menyenangkan, saya pilih yang pahit dulu demi kesenangan yang lebih panjang. Itu logikanya orang tirakat. Seperti orang puasa. Saya punya uang sih, makan sehari 3 kali bisa, tapi saya milih puasa saja, biar nanti bisa buka puasa. Ini tirakat. Tidak apa-apa kamu menang dulu. Kalau kamu kemerungsung sekali pengen dapat, monggo, saya terakhir saja. Ini kadang-kadang dalam konteks tirakat. Bisa sakti dan lain-lain tadi itu ya jalannya tirakat tetap. Ya istilah tirakat mungkin dekat dengan bahasa Arab, meninggalkan. Jadi meninggalkan kan bukan berarti tidak punya, saya punya, cuma saya hindari dulu.